Wih, GTR nih R34 guys. Halo kok, apa kabar? Thank you nih udah kasih waktu nih. Buat kita review sedikit ya. Ini Nissan Skyline R34 GTST tapi sudah hampir full convert ke GTR. Ya. Jadi kita bisa lihat ini emblem sudah terpasang. Ini eksteriornya berarti full R34 ya, Boy ya? GTR ya, udahan ya. Oke, ini kalau boleh tahu nih kok, bumper ini kayaknya udah model Nismo ya? Iya. Ini model Nismo. Nah, memang disamakan kayak yang Saturn 2. Oke, yang Saturn 2 ya. Ini harganya berapa kok nih bumpernya kok? Kira-kira kurang lebih aja. Oh, itu custom Pak. Oh, ini custom ya, FRP, kurang lebih kira-kira untuk full body kit ke GTR menghabiskan berapa kok? Untuk budgetnya sekitar ya 20 sampai 30 ya. 20 sampai 30 jutaan ya. Itu udah sama wingnya? Iya, udah sama wingnya ya. Wingnya itu juga udah model Saturn. Ini karbon asli ya guys. Karbon asli. Bisa di adjustable. Ini bisa dibuka. Kita bisa atur sudutnya untuk downforce. Jadi apabila melintir, terlalu oversteer, ini sudutnya bisa ditinggikan. Tapi apa terlalu understeer, juga bisa diatur elevasinya. Nah, ini Gojira ini mobil yang legendaris. Ya. Full body kit, sudah pakai yang Saturn, bahkan sampai kap mesin ini karbon asli. Ya, bisa dilihat ini karbon asli. Cuman di full wrapping. Ini wrappingnya, liverynya kayaknya dari Gran Turismo ya kok ya? Oh, punya Max Orido yang Supra. Oh, punya Max Orido Supra ya? Iya, RSR ya, yang Supra. Nah, ini juga wrappingnya rapi banget guys, ya, sangat rapi, detail. Semua stiker, bahkan warna putihnya pun dibikin sama persis. Nah, mesin aslinya GTST kan RB25 ya kok ya, kalau nggak salah. Nah, kalau yang ini apa udah diganti RB26 atau upgrade-annya apa aja nih kok dari sisi mesin? Mesinnya full jeroan RB26. Oh, jeroannya udah RB26. Mulai dari crank sampai klep semuanya udah aftermarket RB26. Oke, terus untuk turbonya apakah mengandalkan twin sequential atau diubah ke single? Single turbo ya. Ini turbo. Boleh kita buka tuh? Engine bay-nya. Karena single turbo suaranya paling enak. Oke, single turbo. Selain busnya bisa lebih besar, suaranya paling gurih nih. Nanti kita bisa dengarkan. Mana ya? Oh ini. Nah, ini kapnya enteng nih guys. Ya. Ini asli karbon. Ya, bisa dilihat detailnya. Ini asli karbon, hanya di wrapping. Bobotnya paling hanya sekitar 5-4 kilo aja. Dan solid ya. Jadi ini bukan fiber di karbon, tapi real karbon yang di vakum. Nah, sekarang untuk engine-nya nih guys. Kita bisa lihat RB26. Jadi bawahnya pakai RB25 tapi sudah di stroke ya. Semua jeruan pakai RB26. Ini full upgrade ya kok ya berarti ya? Iya. Menyemburkan horsepower sampai berapa nih kok? Sementara ini 700 on engine. 700 bhp ya? 480. Oke, karena ini RWD. Iya. Jadi di roda dia menyemburkan 480 wheel horsepower. Tapi on crank dia 700 guys. Ya, single turbo pakai turbo merek apa kok? Garrett itu. Garrett ya. GT3584. GT3584. Nah, piranti apa aja lagi yang udah di-upgrade kok? Jadi ini udah open filter ya guys. Open filter. Ini mulai oil pump Tome gitu. Oil pump pakai Tome, terus ini fuel rail HKS. Untuk ini intake-nya ini udah didesain ulang. Iya. Full billet aluminium. Jadi flow-nya pasti lebih bagus, lebih deras. Ini pakai merek apa kok? Kurang tahu pakai aftermarket apa gitu. Aftermarket. Oke. Manifold. Oke. Terus ini juga kita bisa lihat throttle bodinya kayaknya 90 ya. Iya. Oke, diameternya ini gede banget nih guys. Ini saya rasa lebih dari 66 mm
kayaknya 70 plus ini, karena wajar mesin dengan horsepower segini butuh udara yang banyak masuk. Makanya dengan turbo sebesar ini dia nggak terlalu lag pasti ya, ya. Iya. Meminimumkan turbo lag. Strut bar bawaan GTR ya ini ya. Iya. Oke, ini yang Nismo. Kita bisa lihat. Ini ada fuel pressure regulator Tome ya, ya. Iya. Dikontrol tapi pakai elektronik ya ini ya. Dikontrol sama ECU. Jadi biasanya harusnya putaran nih guys. Tapi yang ini sudah diubah, dikonversi agar bisa dikontrol dari dalam, dari ECU-nya. Jadi nanti kita bisa lihat ada kontrolernya. Ada kontrolernya di dalam. Ini selang pakai seperti yang Samco, pakai merek IP-Man. Ya. Terus cover untuk timing gear diganti yang bening aftermarket, karena timing gearnya sendiri juga udah diubah. Pakai apa kok timing gearnya? Pakai HKS itu. Timing gearnya by HKS ya. Camnya Tome itu. Camnya Tome. Kita juga bisa lihat nih, ini full upgrade. Puli-pulinya sudah menggunakan yang lightweight, bahan aluminium. Pakai ya fluid temper. Ya, jadi fluid tempernya apa semuanya sudah diubah biar putaran mesin lebih ringan guys. Ketika putaran mesin lebih ringan, friksi lebih kecil, otomatis daya gesek berkurang dan tenaga otomatis akan bertambah. Nah, untuk intercooler pakai apa kok? Cooler. Wah, ini kurang begitu kelihatan di sini, tapi intercoolernya ini besar sekali. Tapi nggak ada merek saya juga. Nggak ada merek ya, jadi custom. Iya. Aluminium juga 3 play. Ini juga custom ya, ya? Aluminium. Iya, tapi bolt-on. Bolt-on untuk R34. Ya, jadi kita lihat nih Gojira yang bisa menyemburkan tenaga 700 horsepower. Nah, untuk gearboxnya sendiri apakah masih mengandalkan milik RB25? Masih. Masih mengandalkan RB25 ya. Jadi gear ratio masih pakai RB25. Kopling pakai apa? Kopling pakai Ogura. Ogura yang single plate, twin plate, triple? Yang single untuk daily itu. Oke, single yang heavy ya. Jadi karena kalau yang twin otomatis akan lebih cepat habis. Nggak enak banget untuk pakai daily. Juga injekannya lebih berat, injekan koplingnya. Ya. Terus untuk fuel pump pakai Nismo yang di dalam tangki, terus pakai eksternal. Oh, pakai tambahan lagi. Berarti ada extra tanknya, Bu? Iya, yang di bagasi ya. Oke, nanti kita coba intip di tangki. Ada fuel system tambahannya. Karena dengan tenaga biasanya sih untuk mobil dengan tenaga di atas 400 horsepower biasanya menggunakan external tank. Karena fuel pumpnya biasanya nggak keburu nih untuk nyembur ke ada source-nya. Jadi harus pakai source tank. Jadi ibaratnya kayak tangki cadangan untuk langsung mengisi kekosongan ketika dibutuhkan. Tapi bukan berarti output dari fuel pumpnya nggak kuat, bukan. Tapi karena pasti ada jeda, sehingga tenaga yang dihasilkan nanti nggak instan. Iya, betul. Kalau ditambahkan source tank sama pompa ekstra, tambahan yang eksternal, maka otomatis ketika gas dibejek ke dalam, tenaga langsung dapat, dia langsung akan spooling. Itu bedanya. Nah, untuk mobil yang udah heavy tuning seperti ini, bahkan masih bisa dipakai daily loh. Nah, coba kita bisa cek untuk source tanknya. Ini rapi banget guys, disembunyikan ya. Kita bisa lihat selang yang sudah braided full, disembunyikan secara rapi dengan bahan sweat. Nah, ini demen nih. Sini congkel. Oke, kalau yang sini apa nih kok? Sama. Oh, ini aki dipindah di belakang sebelah kiri. Yang di sini extra tanknya, extra source tank, ditambah eksternal fuel pump. Oh, ini udah. Nah, kita bisa intip ya. Ya, ini full billet, full almu ya. Nah, ini dia nih guys. Ini eksternalnya, tambahannya. Jadi dari tangki dia nyedot, dia lempar ke source tank dulu, baru disedot lagi, lempar ke filter, baru diteruskan ke injektor. Biasanya untuk mobil dengan tenaga di atas 400 lebih baik pakai sistem seperti ini. Karena akan membuat respon dari mobil jauh lebih baik. Dan di sebelah kiri bisa kita lihat
aki kering ya. Ya, ya pindah belakang salah. Aki pindah ke belakang Nggak ada tempat karena lagi. ruangnya sudah terpakai untuk turbo yang lebih besar. Ya. Oke. Kemudian untuk exhaust system pakai apa ini kok? Pakai Tomei ya. Tomei full titanium ya. Nanti kita bisa dengarkan suaranya Mulai dari tengah sampai belakang. dari tengah sampai belakang nih guys ya. Oke. Kita lihat ada lower arm belakang itu pakai merek apa ya Gus? Pakai karbin. Pakai karbon ya. Jadi ini bisa dilihat ini bukan karbon mainan ya guys ya. Ini diffusernya beneran. Ya. Untuk mesin dan semua performance kira-kira menghabiskan berapa nih Gus untuk modifikasinya? Waduh, udah nggak kehitung berapanya. Apa angka 200 plus, 300 plus? Biasanya kalau orang manggil orang Jepang tuh part saja bisa 500 plus lebih ya. Oke. Nah, ini guys. Kalau kita kerjakan sendiri sih ya 300 sampai 400 lah. Oke, ini 300 sampai 400 dengan full performance part ya. Ini dikerjakan dengan sangat rapi. Ya nggak bohong lah, namanya untuk Skyline R34. Walaupun basicnya GTST, tapi tetap sasisnya sama. BNR ya. IR. Oh, IR ya. IR tapi yang two doors. Iya. Ya. Biasanya kalau kita sebut IR itu biasanya yang 4 pintu. Tapi yang ini Coupe GTST. Ya, tetap ini sebuah Gojira. Ini mengerikan guys. Ya, untuk velg sendiri pakai tipe apa Bu? TE37 ya. Lebarnya belang ya itu ya. Lebar 10,5 rata. 10,5 rata nih guys, depan belakang kita bisa lihat. TE37, ET-nya ST-nya ini yang SL ya. 25. 25 ya. ET25 depan belakang rata. Ya. Kemudian rem menggunakan Brembo. Iya. Brembo 6 pot dengan diameter sekitar 380 mili. Untuk Brembo pengereman sendiri kok depan belakang kayaknya 4 pot ya. Belakang masih standarnya. Oh, belakang standarnya dari R34 ya, kita bisa lihat. Tapi sudah Brembo ya guys ya. Semua Skyline sudah Brembo. Bahkan Silvia pun juga sudah Brembo. Makanya kita bisa lihat piringannya standar. Ya, piringannya standar tapi kalipernya memang basicnya bawaannya Brembo. Single pot tapi besar. Ya. Oke, untuk rem depan ini pakai Brembo GT ya, Bu ya? Iya. Brembo GT. Ini kira-kira habis berapa nih kok untuk remnya? Kebetulan waktu itu teman bawakan dari Hongkong, jadi nggak mahal. Oh, nggak mahal. Mungkin kisaran Belasan itu. belasan ya, 15 sampai 18 ya. Iya. Biasanya Brembo GT segitu. Tapi perlu bikin bracket gitu. Oke, bikin bracket lagi biasanya sekitar 2 sampai 3 juta, guys, ya. Ya masih perlu apa? Adjustment lagi ya. Iya. Oh, oke. Untuk velg ini TE merupakan velg yang nggak pernah salah. Ya, julukannya adalah velg yang nggak pernah salah. Karena memang desainnya TE hampir untuk semua mobil itu masuk, guys. Jadi benar-benar timeless desainnya. TE sendiri itu sudah ada bahkan dari tahun 90 awal. Sampai sekarang 2020 masih tetap jadi favorit. Nah, oke. Untuk coilover pakai apa ini kok? Pakai ISX. Oh, ESX ya. Ini lokal. Brand lokal, tapi kualitasnya bagus nih, guys. ESX. Pabriknya di Taiwan. Pabriknya di Taiwan. Kalau nggak salah ownernya Koluki ya. Iya. Oke, Koluki. Ah, bukan Koluki sih. Koluki. Itu Koluki kalau nggak salah punya Nissan 240 SX yang diisi V8. Cuman nggak tahu detailnya pakai mesin apa. Iya, senang ISX soalnya Evo 9 pakai ISX. Enak ya. Iya. Sudah ke blind test sama temen juga yang standarnya tinggi katanya enak. Oke ya. Nah itu dia guys, ISX. Bahkan Konik sendiri owner dari R34. Jadi kita nggak perlu malu nih kalau pakai brand-brand lokal. Karena brand lokal zaman sekarang
itu juga sudah bagus kualitasnya. Iya. Ya, bahkan kayak knalpot, ada Aeron Craft ban, ada GT radial, itu sudah dipakai balap dan terbukti. Jelas Acelera juga brand yang sudah diproduksi lokal. Nah, sekarang kita coba ke interior ya guys. Nah, ini jok semi bucket ya kok ya. Iya. Keluaran Bright. Ini Bright tipe apa ya? Bright Lomax. Lomax ya. Karena kalau yang di jalan saya itu pakai yang full pasti nggak enak dipakai daily. Tapi ini kita bisa lihat, ini masih bisa diatur putarannya, ya. Bahkan masih bisa mundur ke belakang, ya, mundur ke belakang. Tapi tetap megang dikala dibutuhkan di tikungan. Karena fungsi jok semi bucket sendiri juga ya masih dibilang nyaman, tapi juga tetap megang badan kita ketika belok. Nah, untuk speedometer ini kita bisa lihat guys, speedometernya sudah diganti yang Nismo, ya. Jadi kalau yang GDM itu top speed hanya 180 dan RPM hanya sampai 9 ya kok ya, kalau yang biasa ya. Yang biasa Sampai 9000 RPM ya. Tapi ini karena udah Nismo, maksimum RPM-nya bisa sampai 10.000. Iya. Ya, karena memang RB26 yang sudah dicuning bisa high rev banget. Ya. Ini benar-benar powerful mesinnya. Top speed di speedonya 300, tapi bahkan mobilnya sendiri bisa lari lebih dari itu. Cuman ya tol di Indonesia kayaknya nggak keburu deh. Nah, kemudian kita bisa lihat itu boost meter ya dari HKS. Kemudian sebelahnya AFR ya, Bro ya? Iya. Air fuel ratio. Itu oil pressure. Oh, yang HKS oil pressure. Penting buat RB juga. Untuk RB karena dengar-dengar sering gejala ya, Bro ya? Iya. Tiba-tiba ngedrop. Iya. Oke. Ini yang AEM itu adalah air fuel ratio ya, Bro ya? Iya. Bisa dilihat angkanya. Penting untuk mobil turbo seharusnya. Yang di tengah ini apa aja nih, Bro? Itu ada Boleh coba kalau oil temp. kalau dinyalakan doang. Iya. Nah, ini keluaran Devi. Ya, fuel press. Yang ini boost meternya sama seperti di galon saya, maksimal 2 bar. Ini oil temperatur, penting banget untuk mobil yang sudah berturbo. Dan ini full pressure, ya, tekanan bensinnya. Nah, ini yang saya bilang untuk ngontrol tadi guys. Jadi kita bisa tahu nih, engine-nya knock, berapa ribu RPM, boostnya juga ada di sini. Kita bisa atur boostnya dari sini, ya. Juga banyak pengaturan lainnya, bensinnya bisa diatur seberapa, seperti itu. Bedanya kalau yang GTR itu sudah ada onboard itunya ya kok ya? Ya, MFD. MFD ya. Nah, karena ini GTST, ini sudah ditambahkan meteran-meteran untuk mengawasi kinerja mesin. Nah, di sini juga bawaannya sebetulnya sudah ada yang namanya ini pressure untuk oil ya, oil pressure ya. Tapi Nissan kalau bikin itu di standar pabriknya mesti nggak pernah benar. Nggak pernah benar. Makanya kita tambahkan eksternal ya, yang tadi. Nah, ini panel-panel juga udah di karbon ya. Untuk interior sendiri nih kok, ini udah ngabisin berapa ini, kayaknya pernak-perniknya juga udah banyak. Oh, interior itu sih paling cuma backlight tuh Backlight ya. buat penyegaran. Ini ada controller untuk meteran tadi, jadi bisa direkam, nanti datanya bisa di-download, bisa dilihat maksimum boost berapa, terus oil temperatur tadi berapa, gitu bisa kita lihat ya. Terus ini panel-panel sudah dikarbon dengan rapi ya. Setirnya orinya GTST ya ini kok ya? Ya, ori gitu ya. Orinya GTST ini ya. Karpetnya juga sudah Nismo. Ini shift knobnya dari Skunk 2 ya. Iya. Oke. Ini kalau nggak salah tombol ABS bukan ya, Bu ya? Ya, tapi udah nggak fungsi. Udah nggak fungsi ya. Jadi untuk GTST itu ada yang namanya ABS. Beda dengan GTR yang menggunakan Atesa. Atesa itu seperti yaw control, membagi distribusi antara
ban kiri, kanan, dan depan belakang. Jadi dia akan mendeteksi jika ada ban yang kurang traksi. Mirip seperti AYC-nya dari Lancer Evolution atau Galant VR4. Iya. Jadi karena memang sensor yaw-nya Nissan bekerja sama dengan Mitsubishi. Makanya kalau kita lihat R34 GTR itu beloknya enak banget. Nggak ada yang namanya slip. Dia pasti gigit. Karena basicnya mobil ini all around. Untuk balap oke, tarikan oke, top speed oke, handling oke. Perfect. Makanya biasa disebut supercar killer. Kalau sunroof bawaannya ini kok ya. Bawaannya dari GTST. Mungkin kalau R34 yang V-Spec nggak ada. Karena V-Spec tujuannya untuk track. Nah, mobil track biasanya menghindari adanya sunroof. Tapi karena ini untuk daily beater, jadi sunroof itu opsional ya. Oke. Nah, itu dia guys tadi hasil review dari Nissan Skyline R34 GTST yang sudah di full convert ke GTR. Nah, gimana menurut kalian Gojira yang satu ini? Oke guys, apabila ada pertanyaan jangan lupa tampilkan di kolom komen. Dan jangan lupa like and subscribe-nya. And see you in next episode. See ya.